Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Abdurrahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bi niyyatil qabul wa bi jahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Qala Allah ta'ala wa yakhirruna lil alqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa qala ta'ala apa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'u 'alayya al-Qur'ana. Qultu ya Rasulullah aqra'u 'alayka wa 'alayka unzila. Qala inni uhibbu an asma'u min ghairi. Faqaratu alaihi suratan nisa hatta jitu ila hadhihi al-ayah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala hasbuka al-an. Faltafatu ilaihi fa idza ainahu tadriban. Muttafaqun alaihi wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin
pada bab tentang babu fadlil bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Bab keutamaan tentang menangis karena takut kepada Allah. Jadi kita ini hidup jangan ketawa mulu, hidup jangan senang mulu, jangan girang mulu. Kalau suatu saat Allah kasih sedih, bersyukur seharusnya. Suatu saat Allah kasih kesulitan, bersyukur. Suatu saat Allah kasih nangis, bersyukur. Karena hidup itu harus berimbang. Kalau senang terus, bahagia terus, khawatirnya akhirat kita akan kebagian. Itulah yang terjadi terhadap Fir'aun laknatullah alaih. Hidupnya bahagia terus, senang terus, sehat terus, lupa diri, congkak, sombong, ngaku jadi Tuhan, ditenggelamin oleh Allah. Akhirnya di akhirat gak kebagian jatahnya. Maka kudu mesti harus ada nangisnya kita. Namun nangisnya kita bukan karena kesulitan ekonomi. Ada orang nangis banget karena ekonomi sulit, susah hidupnya, tagihan banyak, anak rongrong, bini kabur, kontrakan di depan mata, motor mau ditarik dealer, yang ada di depannya cuma tambang doang urusannya. Nangis juga bukan karena masalah-masalah sepele, bukan karena nangis ditinggal janda, Ustaz Agus. Nangisnya min khasyatillah, karena takut kepada Allah, karena azab Allah pedih, karena Allah itu sangat baik luar biasa, tapi kita masih maksiat, itu yang kita nangis. Wa syauqan ilaih, nangis kita karena rindu kangen sama Allah. Mohon maaf, orang kalau lagi bersukaan, baik itu pacaran, hubungan suami istri, bisa aja LDR. Apa LDR? Hubungan jarak jauh dah. 3 tahun, 4 tahun gak ketemu pasangan, kangen luar biasa. Sampai ke bawah mimpi, saking rindunya nangis kita kepada Allah. Syauqun, rindu yang sangat mendalam, cinta yang sangat mendalam. Maka kalau orang pacaran itu sering disebut asyik maksud, saling cinta mencintai, kasih mengasihi. Jadi kita dianjurkan untuk menangis kepada Allah karena takut kita, karena cinta kita, karena rindu kita kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, pengarang kitab ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 109, wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ini ayat 109 ada kaitannya dengan 2 ayat sebelumnya, 107 dan 108, di mana di situ menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman dan berpengetahuan itu kalau mendengarkan ayat Allah, mendengarkan Quran, yakhiruna lil azqani wa yabkun, mereka tersungkur sambil nangis karena saking rindunya kepada Allah. Itulah yang terjadi terhadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang ketika Rasulullah SAW sedang sakit meminta istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bilang, sampaikan kepada ayahmu untuk menggantikanmu menjadi imam. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, emang gak ada yang lain? Jangan ayah saya. Kenapa? Ayah saya kalau udah urusan baca Quran, yang kedengeran gedean tangisannya daripada bacaannya. Kenapa? Karena dia merasa dekat banget sama Allah, takut kepada Allah. Jadi ketika baca Quran pun yang terdengar adalah tangisan-tangisan. Wa yaziduhum khusyu'an. Dan kalau udah urusan lagi baca Quran, baik dia yang baca ataupun orang lain yang baca yang dia dengar, menambah khusyuknya, menambah rasa takutnya kepada Allah.
Makanya kita orang beriman, mohon maaf kalau lagi ada yang baca Quran dengerin. Ya kita juga sih salah. Kadang lagi baca Quran kita pernah ngobrol ya. Terutama tuh kalau lagi tadarusan habis sholat tarawih. Ya saya juga begitu sih kadang-kadang. Lalu assalamualaikum, kita ngobrol, mulai tadarusan. Yang ngobrol-ngobrol, yang baca Quran, kan perintahnya dalam ayat Quran tuh weda quriya alaihimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan oleh kalian itu Al-Quran, fastami'u itu bukan sekedar dengar, tapi dengar nyimak. Wa ansitu diam, dengar, nyimak, diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Kita jauh dari rahmat Allah, pantas kenapa orang baca Quran kita ngobrol, orang baca Quran kita berisik. Jangan begitu. Lagi acara-acara Maulidan, Isra Mi'raj kan suka ada qorinya tuh. Quran yang ngobrol, yang kurang ajar panitia lagi baca Quran bagian snack. Jangan bagian snack. Baca Quran fokus. Fastami'u wa ansitu. Dengar, perhatikan, diam. Maka ada mengatakan wajib tuh hukumnya kalau kita memang berada di lokasi orang sedang baca Quran, dengerin. Kenapa? Karena kita lagi diajak ngobrol sama Allah. Kan Quran itu kalamullah, firman Allah, perkataannya Allah. Kita lagi diajak ngobrol sama Allah. Diajak ngobrol kok malah berisik. Diajak ngobrol kok malah sibuk dengan yang lain. Habis saya nggak paham Pak Ustaz, isinya nggak ngerti saya. Paham kek, enggak kek, dengerin aja udah. Karena kalau udah urusan baca Quran, kita paham, kita kagak dapat pahala. Baik yang baca maupun yang dengerin. Udah, sebaiknya diam. Dan orang beriman memang begitu tuh. Kalau diperdengarkan kepada mereka ayat Quran, imannya nambah. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman tuh kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Allah aja disebut bergetar, ada rindunya, ada takutnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, mereka bertambah keimanannya. Orang kalau hatinya bersih, suci, dengar ayat Quran pasti bergetar. Itulah yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang awalnya membunuh Nabi Muhammad. Di tengah jalan kata orang kafir, mengapain bunuh Nabi Muhammad? Urusin dulu adek lu, bahasa kasarnya begitu. Kenapa? Adek lu udah jadi pengikut Muhammad. Pulang arah ke rumah adiknya. Sampai rumah adiknya, suami adiknya digampar. Saking takutnya, dia lagi pegang suhuf lembaran-lembaran Quran berserakan berjajaran. Lalu kata Sayyidina Umar bin Khattab, ini apaan nih? Apakah ini yang menyebabkan kalian berpindah dari agama nenek moyang? Apakah ini tulisan-tulisan ini yang saya dengar tadi saat di luar? Adiknya udah kepala tanggung, iya. Inilah yang menyebabkan kami meninggalkan agama nenek moyang kami. Disuruh baca. Kebetulan yang dibaca adalah surat Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Bergetar hatinya ketika mendengarkan bacaan ayat Quran, luluh hatinya, redam amarahnya. Saat itu juga dia langsung mengatakan ingin berjumpa dengan Rasulullah dan mengucapkan syahadat
di hadapan Rasulullah yang saat itu berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kenapa? Bersih hatinya. Kita juga orang beriman seharusnya begitu, ngaku Islam dengan Al-Quran, girang, geter. Kadang-kadang mohon maaf banget ya. Ini pernah juga kejadian soalnya. Dia lagi pulang kerja, bininya lagi nyetel murotal di YouTube. Kata lakinya ganti-ganti gue udah kedangdut. Ya antara salah nggak salah sih. Cuman kan kalau kita orang beriman coba dah tanya jujur, mendingan dengerin murotal Quran apa dangdut? Ayo benar. Hah? Lebih demen dengerin murotal Al-Quran apa dangdut? Ayo benar, bisa bagus. Kita tuh kata orang begitu tuh. Oh dari tadi nyetelnya Ustaz, dari tadi udah lebih sejam, gantian. Seharusnya kita lebih senang dengerin Quran dong. Kuping kita harus biasa dengerin Quran, hati kita biasa dengerin Quran, jadi batin kita tenang. Karena emang gak biasa dengerin, gak biasa mantengin, jadi kita lebih tenang dengerin dangdut. Beneran lah ngaku aja. Di HP saya tanya di HP ente ini dengerin nih. HP ente nih isi playlistnya banyakkan murotal Quran apa lagunya Romai Rama coba? Nggak ada Ustaz Romai Rama, adanya Epi Tamala, sama aja. Jujur aja udah. Emang hobi kita ke situ, lebih ke situ. Padahal ngakunya Quran hudan lil muttaqin, petunjuk, pedoman hidup. Gimana bisa jadi petunjuk, pedoman hidup? Boro-boro baca suruh dengerin aja ogah, apalagi baca. Kalaupun belum bisa baca, mohon maaf, memang kadongan dulu kagak ngaji, buta huruf Quran, minimal dengerin. Pagi habis sholat subuh setel aja murotal, banyak banget murotal sekarang mah, tinggal pilih. Yang dari Indonesia banyak, yang dari luar negeri banyak, tinggal pilih. Cuman kita enakan pagi-pagi dengernya Caca Handika, masak-masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun tuh kan apa? Jadi orang beriman tuh saking kangennya takut sama Allah, kalau dengerin Quran nambah imannya, takutnya sampai dia nangis, sujud dia, tersyukur. Minimal dalam ayat Quran, dari sekian banyak ayat Quran itu ada beberapa ayat saja dah, ayat yang kalau kita baca disunahkan sujud, namanya sujud tilawah. Nih mohon maaf nih, yang biasa baca Quran atau yang sering saya lihat tuh kalau lagi tadarus bulan Ramadan, ketemu aja tuh ayat perintah sujud tilawah. Misalnya dalam akhir surat Al-Alaq, wasjud waqtar, itu anjurannya sujud. Tapi kebanyakan bukan sujud, tasbih. Wasjud waqtarin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 kali. Salah banget sih kagak. Cuma biar paham, ketika ketemu ayat sujud tilawah, yang dianjurkan sujud tilawah. Gak tahu bacaannya Pak Ustaz, nggak baca apa-apa nggak apa-apa, langsung sujud naik. Kalau
Di luar sholat boleh pakai salam. Kalau nggak pakai salam juga nggak apa-apa. Dianjurkannya sujud sekali, sujudnya sekali aja. Nah, kenapa itu yang tasbih ini? Kalau kebetulan ketika dia baca Qur'annya wudunya batal, pengganti sujud tilawah tadi tasbih. Biar paham, bukan anjuran tasbih, bukan anjuran sujud tilawah, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Cuma kalau di dalam sholat, di hadapan kita jamaahnya orang awam, kasih tahu. Jangan dikasih tahu, entar tahu wasjud waqtarib, Allahu Akbar, langsung sujud di makmum belakang, subhanallah. Yang salah siapa? Semuanya. Makmum kagak paham, imam kagak terangin, majlis taklim jarang terangin, kita gak praktekin. Ada begitu kejadian di Mekah. Di Mekah deh, orang berangkat umroh kan orang berangkat umroh haji kan semuanya ngerti agama. Yang punya duit habis gusuran, Haji Mansur, alaman kegusur, atau dari Abidin atas biaya dinas kantor yang bayarin. Ilmu hajinya cukup, ilmu agamanya kurang mantap. Sholat subuh, imamnya baca ayat sejadah, dia sujud tilawah, nggak ngikutin, tuh batal. Ada yang ngikutin, berapa sholat? Tadi kita sholat 3 rakaat ya, 3 rakaat. Nggak paham, makanya mohon maaf bagi teman-teman yang sudah diamanatkan jadi imam, sekali-kali bawa tuh surah yang ada sujud tilawahnya, cuma jelasin, Pak, nanti ya kita kan yang imam kita yang masak di ayat adanya di rakaat pertama atau rakaat kedua, anggap di rakaat pertama. Pak, nanti di tengah baca surah itu ada ayat sejadah, kita sudah sujud tilawah, nanti saya akan sujud. Habis sujud diri lagi, lanjutin ayat. Kalau yang ayat terakhir gimana? Kayak misalnya Al-Alaq itu kan adanya di terakhir. Kalau ayat terakhir setelah sujud naik, sunnah tambahin 1-2 ayat lagi. Berarti surat apa? Inna Anzal. Usahain baca Qurannya itu nurut. Wasjud, nurutnya ke bawah ya. Wasjud waqtarib, sujud Allahu Akbar. Kita udah kasih tau makmumnya, makmum gak kaget. Angkat lagi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dia mau habisin sampai situ boleh, sempurnain boleh. Ruku. Ya nggak paham juga rakaat subuhnya katanya. Makanya mohon maaf nih, orang Islam banyak yang nggak paham agamanya sendiri begitu. Karena memang jarang dipraktekin. Kita baca Quran sendiri maupun rame-rame ketemu ayat tilawah sujud. Makanya yang saya bilang yang biasa untuk jadi imam, Satoyo, Satagus, Satabile, Satpatoni, Rosid, kali-kali baca sujud tilawah ayat yang berkaitan dengan itu, praktekin, tapi kasih tahu. Kita nggak biasa. Ya kalau di sono sih di Saudi, ya mungkin pikirannya imamnya udah pada pinter, dia nggak pakai bilangin enggak, dan sujud tilawah aja.
Kita yang keder, makmum keder, gak sujud tilawah, batal. Makanya ketika ada kawan kita gitu, dari sholat lagi, karena harus ikutin sujud tilawah. Gitu ya. Jadi beriman itu, orang beriman ketika ketemu ayat-ayat yang sujud, minimal sujud tilawah, bukan tasbih. Tasbih hanya mengganti kalau dalam keadaan darurat atau karena nggak memungkinkan untuk sujud tilawah. Kalau lagi khatmul Quran misalnya dari wadduha tuh, kan khatmul Quran, kalau yang saya dapat ijazahnya dari Kiai Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari itu dari Ad-Duha. Kalau orang kampung itu dari Al-Aqumut ya cepat, tapi yang ijazahnya yang saya dapat dari Ad-Duha. Besok kalau mau ngamalin itu ditandain, jangan dia yang suruh dah lame dari Wadduha gitu kan. Satatilah aja misalnya gitu ya, dia mulai Ad-Duha dari Khatmul Quran, jangan satatilah dah lame itu dari Wadduha. Padahal memang ijazahnya kita dapat dari Wadduha. Dan mulai itu dari Wadduha udah mulai takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, sampai walillahil hamd. Itu yang saya dapatkan ijazahnya. Silakan kalau yang mengamalin dari Wadduha. Ustaz suruhnya dari Al-Aqumut, ya udah kalau disuruh Al-Aqumut tuh mau dari Wadduha, Al-Aqumut uploadnya udah di lab. Tapi ininya baik baca Quran bareng-bareng disuruh Khatmul Quran maupun kita baca Quran sendiri, kita kan suka baca Quran ya. Nah ketika udah masuk juz 30, mulai ketika wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaupun kita baca sendirian, bukan untuk khatmul Quran acara penting, tetap itu sunnahnya, anjurannya baca itu sampai An-Nas. Nah ketemu Al-Alaq, ya kan ada Wadduha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq tuh wasjud waqtarib, biasa gitu. Nah itu kan sajadah, karena kita lagi khatmul Quran ya udah nggak usah sujud, baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa berapa kali? 4 kali, bukan 3 kali, 4 kali. Itu ijazah yang saya terima dari guru kita Kiai Abdul Halim Ad-Dari, 4 kali baca. Itu kondisional. Kalau sendiri mah udah sujud aja. Jelas ya? Jadi imam-imam praktekin sekali-kali lah, biar jemaah juga pada pintar. Saya juga sampaikan kepada teman-teman, ya dulu masjid musola kita kalau subuh Jumat bacanya anum saja ada ya. Dulu almarhum Haji Sanusi masih jalanin sampai akhir ayatnya ya. Saya sih nggak ngerasain karena saya jarang sholat zuhur. Sekarang udah berkagak ada. Coba cari di mana yang ada sekarang. Ayo. Tegal Barat masih di mana tuh? Al-Munawwar. Ya, kudu tuh. Walaupun mungkin kita nggak bisa rutin, nggak bisa pol lah. Ya seminggu sekali, ya seminggu sekali Jumat. Paling nggak maksud saya dikit dah. Jangan sampai pola, biasa sedikit lah. Amalin walaupun dikit. Karena kalau nggak diamalin hilang lama-lama ilmu. Makanya termasuk zikir sholat, saya kemarin sampaikan zikir sholat dulu maghrib sama isya panjang. Dari la ilaha illallah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas-salam, qul huwallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, wa ila hukum, ayat kursi. Zaman sekarang ayat kursi selesai. Habis ayat kursi langsung subhanallah. Dulu enggak. Habis ayat kursi amanah. Habis amanah syahidallah inna dina
Kulillahu malikal mulki, begitu. Baru subhanallah. Entar rapi itu tahlilnya berapa? 100 minimal, benar ya? Sekarang berapa? Kadang-kadang nggak pakai tahlil. Kenapa ya? Sekarang karena emang udah mulai kita tinggal jadi biasa. Dikurang-kurangin. Saya udah saranin, pakai lagi tuh pengajian, yang ngaji aja. Rapi itu berangkat gaji masih keburu, masih kedapatan nasi uduk. Ilmu, majelis taklim, cari ilmunya kan? Untuk diapain ilmu didapat? Gimana mau ngamalin orang kabur? Ayo. Ya artinya, ini kalau sekarang udah diringkas sampai ayat kursi, 2 tahun yang akan datang nggak pakai tuh kulhu, langsung Allahumma ta'ala Allahumma la ilaha langsung subhanallah, yakin saya. Ayo amalin. Kebiasaan dulu yang baik yang sudah dirangkaikan oleh para ulama itu berdasarkan teks-teks hadis yang dilakukan oleh Rasulullah, lalu digabung semuanya menjadi satu, begitu bacaan kita. Tahlil 100 dulu, sekarang 50 udah jarang. Saya termasuk yang jarang imam ya Pak ya. Tapi kemarin itu saya paksain berapa kali saya jadi imam tuh, saya paksain. Kenapa? Saya pengen ngebiasain dirinya sampai sini. Tahlilnya saya paksain, mau paksain 100, udah berangkat tuh kayaknya. Tapi karena saya paksain juga, ayo 100. Biasanya. Karena oke mau pengajian, ya pengajian yang dekat-dekat ini, rapi itu ngaji masih dapat. Jangan jadikan alasan pengajian untuk tinggalin suatu amalan. Kalau sudah mulai biasa ditinggalkan, nanti lama-lama mulai dilupakan. Awal-awal ini kemarin saya paksa imam itu syahidallah aja, pada kadang ngikutin. Kenapa? Imamnya gak biasa baca ayat kursi, biasa baca. Dulu orang tahlilan habis wawal aliyul azim, apa dulu? Lillahi ma bisa. Sekarang enggak, jarang yang pakai lillahi, langsung pada Rasul, udah mulai hilang. Ya kan? Udah biasa, kita hilangin jadi udah kelupaan. Sayyidallah aja nggak ada bisa ngikutin. Indah nggak ada bisa ngikutin. Kenapa nggak ada bisa ngikutin? Biasa dihilangin. Ayo pakai lagi tuh yang udah dirangkum oleh ulama-ulama kita, nggak ada sesatnya, udah cakep. Iya, Allah malam ini waktu itu orang mau jadi pemerintah orang dari waktu itu orang yang mau jadi diberikan bosan. Memang jika dianjuran kenceng-kenceng, kan pelan-pelan bisa, begitu ya. Sekarang saya tanya, kalau zikirnya pelan-pelan, makmumnya yang di belakang ngerti nggak tuh yang mau dibaca apa? Emang ada pengajian yang khusus ngebahas tentang zikir-zikir sholat? Sekalinya pun ada, sekali 2 kali ngapalinnya susah. Udah pada tua suruh ngapalin susah. Orang yang ngaji orang-orang tua. Tapi kalau makmumnya nggak biasain, kencengin dikit, dia ngikutin lama-lama hafal. Alhamdulillah saya wiridan sholat tuh saya nggak pernah ngapalin. Karena ngikutin imam-imam kita, guru-guru kita ngikutin, lama-lama bisa, lama-lama hafal. Kalau assalamualaikum warahmatullahi cicing aja udah gitu. Masing-masing yang gak pernah ngaji ngerti apa yang mau dibaca. Paling dibaca cuma subhanallah doang. Yang lain yang Allahumma ta'ala Allahumma la mana lima ta'ita, terus la ilaha illallah wa la syarikalah Allahumma ajirni minan nar wa ilahukum. Apa dibaca? Nggak bakal dibaca, orang nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Gitu. Ayo dah, yang biasa imam, ayo balikin lagi. Supaya apa? Supaya tradisi kebiasaan yang udah baik ini jangan sampai hilang.
termasuk maghrib apa isya Pak. Ya, walaupun imam makmumnya udah ada bosan, tinggal baca aja sendiri, emang apa? Emang kalau makmumnya nggak ada yang baca jadi nggak dapat pahala. Biarin aja, makmumnya udah pernah ngaji, biarin. Nggak apa-apa, imamnya konsisten, begitu. Ya, kemarin juga saya sampaikan imam di sekolah, itu panjangan ini biasa. Masih belum juga, ntar saya paksa lagi saya jadi imam. Saya jujur, saya tuh masuk jarang. Terawih aja saya nggak mau sebenarnya jadi imam. Hampir nggak pernah jadi imam saya. Hanya di tempat tertentu aja yang memang darurat, mohon banget gitu. Nggak mau saya jadi imam. Silakan, saya jarang jadi imam. Jujur aja Pak, saya jarang banget jadi imam. Mau taklim kayak nggak taklim, ada yang lain aja. Tapi saya lihat kok kesini wirid makin dipendekin. Dia mau nggak mau. Ibarat pendekar turun supaya wirid-wirid yang sudah terbiasa itu tetap dilestarikan. Iya. Ya artinya gini, ini kan kita ngaji subuh itu kan kuliah. Dan Senin ya kecuali emang kitanya yang jadi panitia ngajinya. Di sini Selasa subuh gitu ya. Ya kalau yang pas kita yang jadi tuan rumahnya ya udah singkat. Tapi kalau yang orang lain ya udah kita wirid aja. Gitu. Jadi jangan jadi alasan gara-gara pengajian wirid dihilangkan. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 59-60, banda bidahwa apa min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Ya Allah kasih gambaran orang-orang kafir ketika diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Quran, mereka seakan-akan mengolok-olok, bahkan mereka ketawa-ketawa, gak ada nangis-nangis. Itu orang-orang kafir, orang-orang yang benci kepada Islam, menyebut ayat-ayat Quran sebagai asatirul awwalin. Ya dongeng-dongeng orang dulu aja udah, mantra-mantra, bentuk penghinaan terhadap Quran. Jangan sampai kita sama tuh mereka. Mereka kalau mendengarkan ayat Quran ketawa-tawa, mengolok-olok. Nah kalau orang beriman begitu juga, apa bedanya dengan orang kafir? Wa tadhakuna wala tabkun. Mereka tuh malah ketawa-ketawa. Dikasih penjelasan tentang akhirat, tentang neraka, malah ketawa-ketawa, nggak ada takutnya. Nggak boleh kayak gitu. Kita walaupun nggak ngerti Quran, udah dengerin aja. Nggak ngerti, resapi banget. Saya bilang saya tuh kecewa tuh, les banget sama orang yang bikin konten tentang neraka girang-girang. Saya les banget bener. Mengolok-olok istihza, mengolok-olok urusan agama dalam kitab Irsyadul Ibad, murtad. Mengolok-olok urusan agama, murtad. Mengolok-olok akhirat seperti gambaran dia bisa bersenang-senang di neraka. Itu kalau patokannya kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Qalibari, murtad. Termasuk orang-orang yang mengolok-olok sholat, main-mainin sholat. Maka mohon maaf kalau mau bercanda, jangan bercandain sholat, jangan bercandain syariat, jangan bercandain yang lain aja. Termasuk jangan juga bercandain ayat Quran. Mohon maaf nih, ini kadang penceramah nih. Kalau saya sih, ya alhamdulillah selama saya ceramah nggak pernah pakai kayak gitu. Dia nyontohin, misalnya mohon maaf gitu ya, tapi jangan dicontoh, nggak boleh. Dia nyontohin imam dari Sunda baca Fatihah pakai gaya nyanyian malam dada, itu jangan, nggak perlu kayak gitu.
Contohin yang lain aja, jangan contohin ayat Quran. Lucu dapat, tapi kan mencari kelucuan untuk menerjemahkan harus pakai ayat Quran. Yang lain aja. Jangan ayat Qurannya dimainin. Ustaz, ada tuh orang minta kopi pakai gaya baca Quran, boleh nggak? Kan ada dia kopi tapi pakai nagom bayati gitu. Itu lain. Nagom itu bukan ayat Quran. Iya, nagom itu cuma lagu irama, itu lain urusan. Yang saya maksudkan, jangan ayat Quran itu dijadikan bahan lawakan, jangan. Ya mau dangdut ya mau apa, jangan. Ini ayat mulia, kalam Allah, firman Allah. Ini penceramah sering banget kayak gini. Saya orang penceramah itu bertandain, gak bakal keundang. Ya beneran, jangan. Yang lucu dengan gaya lain bisa. Memang mohon maaf kalau kita belajar retorika dakwah, cara menyampaikan ceramah itu memang harus ada tahapan-tahapannya. Dan salah satu ilmunya harus selipkan buat impress di otak kita ini. Kalau peguam terus ibaratnya akan kencang gitu, lama-lama nangkapnya susah, tapi harus didodorin lagi. Pakai humor dalam dakwah itu sebetulnya trik supaya otak kita fresh, bisa nangkep lagi begitu. Tapi ini saking ngepresnya, cari penceramah yang humor doang isinya, jangan juga. Mohon maaf dulu, ya bukan iri enggak lah. Bagi saya bukan masalah iri apa enggak. Kalau cuma humor doang, ya yang diambil apa aja gitu. Carilah penceramah yang bagus, yang muatan isinya dapat, humornya ada. Karena jemaah kita kalau yang ceramah nggak ada humornya, ya pules. Acara habis main subuh udah pules sudah. Acaranya malam, penceramahnya kemalaman, datangnya jam 11, ceramahnya lempeng, ya udah selesai urusannya. Berkat udah dibagiin, bubar. Jadi jangan jadi mainan kayak gitu. Saya juga nggak pernah nyontoin, tapi memang udah paham yang saya maksud ya. Kan ada Quran, ini kebanggaan kita. Quran itu kebanggaan kita. Yang dengannya banyak orang bisa masuk Islam. Berapa banyak orang-orang di luar sana, orang-orang ilmuwan Eropa, mereka masuk ke dalam agama Islam setelah meneliti Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Kita orang Islamnya jadi main-main, dan jangan. Ayo lah, kalau mau iman kita baik terus, naik terus, sering aja dengerin Quran, sering aja. Wah, orang yang langsung baca atau kita dengerin murotal, dengerin kaset gitu ya. Ya sekarang udah gak ada kaset, dengerin rekaman. Insya Allah lama-lama itu mati kita, naik iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Allah sallallahu alaihi wasallam.